Yang sebenarnya yang Iya. untuk proses pendidikan, hal-hal yang seperti itu tuh memang harus kita sama-sama dorong gitu. Anak diajak ngobrol, anak diajak sharing, cerita, Iya. hal-hal yang penting gitu. Itu jangan-jangan yang akan mempertajam si anak-anak ini ketika dia nanti di luar. Anak-anak kan Iya, iya. matter of time aja Pak Jul. Iya. Kalau nggak sekarang dia pergi kan Iya, 6 bulan lagi, Iya. 6 tahun lagi. Kalau nggak 6 tahun lagi, 12 tahun lagi. Atau paling nggak dia nikah, pergi dia. Iya, iya. Pergi juga dia dari kita. Tapi gimana Sumatera kita Barat, Minangkabau ini akan kembali bangkit generasi-generasi. Iya. Itu maksudnya kita kan sebenarnya dalam rangka nge-redesign. Kita punya sekolah kan, punya SMP. Kita tuh pengen nge-redesign sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ini 100 tahun yang lalu, 110 tahun yang lalu itu mereka dengan sistem pendidikan yang lama, kemudian sistem sosial yang seperti itu, kok mereka bisa nih ada satu generasi dan bergulung-gulung nih selama beberapa puluh tahun itu terus saja menghasilkan orang-orang terbaik. Bahkan beberapa kali nasib negara kita ini itu di tangan orang-orang Minang. Mereka ya, Iya, betul. tangan mereka, di tangan orang-orang Minang gitu. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali ke layar kaca sahabat. Tentunya tak asing lagi, kita akan menghadirkan orang-orang atau sang inspirator ke kursi hangat kita ini untuk memberikan kehangatan pikiran dan energi kita dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita kedatangan sepasang sejoli ini, inspirasi dan inspirator ya. Karena juga memiliki klinik apa namanya? Inspirasi Nah, ini dia Inspirasi Consulting. Selamat datang kepada Mande dan Bapang. Nama lengkap beliau adalah Yosi Molina, MSI, psikolog, kandidat PSD. Betul, Mande? Iya, kurang lebih. Gitu ya. Selamat datang Mande. Terima kasih udah Terima duduk kasih kembali. undangannya. Sama-sama Mande. Sahabat masih ingat tentunya ya. Yang pertama dulu kita podcast apa nanti kalau kita review lagi ya kan? Iya, di awal-awal. Di awal-awal gara-gara narasumber awal beliau nih ya. Iya. Iya. Selamat datang juga kepada Bapang Ahmad Rajat Afandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bajunya ada hitam dan biru ya. Oh iya. Iya. Kayak paus yang di lautan aja nih. Iya. Bisa. Ya, ini sahabat semuanya di samping praktisi psikolog, ini bahasanya praktisi ya Mande ya. Iya, Psikolog dan juga adalah founder dari Inspirasi Consulting dan Inspirasi pembelajar. dan lebah. Jadi inspirasi sekolahnya ya? pembelajar itu ada 3 sekolahnya. Ada klinik. Ada klinik, ada TK, Ada inspirasi TK. semut-semut, SD lebah pembelajar, dan Iya. yang teranyar SMP Paus Biru. Pos biru, benar Bapak? Ya. Ini ada 2 lini bisnis tuh di Oh, bukan iya. ada 2 lini organisasi. Satu Yayasan Inspirasi Pembelajar itu membawahin sekolah. Ada lagi Inspirasi Bangun Negeri itu untuk yang lini bisnisnya. Jadi ini sebenarnya Oh, ada lini bisnisnya. Jadi ada 2 organisasi yang terpisah nih. Oh, iya. Kalau dicampur nanti marah nanti netizen. Jadi Netizen marah, Yang betul. pendidikan fokus di pendidikan, sedangkan di Inspirasi Bangun Negeri kita fokus di bisnis dan cari duitnya buat support si pendidikannya. Iya. Biar nggak terlalu mahal. Iya. Kalau minta ke orang tua semua nanti berat. Bener, mana? Iya. Oke. Beliau ini adalah pasangan suami istri yang cukup menginspirasi banyak orang, tentunya bergerak dalam berbagai lini kebaikan yang memberikan lentera dan manfaat bagi kehidupan banyak orang. Alhamdulillah keduanya sudah kemarin kita pisah-pisah suami istri ini podcastnya karena Bapak kemarin Bapak Ahmad Rajat Afandi ini kita panggil Bapang ya karena kan memiliki anak 3 ya. Ya. Anak 3 kan? 4 sekarang Pak Jo. 4. Oh iya. Anak 4. Iya, nambah. Jangan ketawa anak 4. Bukan apa kan ya? Bukan anak yang 4 kan Mande ya? Anak yang 4 Iya. alhamdulillah.
Satu. Wah, dia gagal lain. Iya, ya alhamdulillah ya Bapaknya. Kemarin ada yang terputus. Kita maunya waktu kemarin kita cerita tuh masih asik loh. Bapak masih ingat gak kita? Kita ngomong kepemimpinan ya, kalau nggak salah Kepemimpinan ya terakhir ya. Ya generasi ke depan tuh gimana memang mesti dibentuk kepemimpinan sebenarnya di dalam diri mereka ya. Ya, jadi leadership itu kayak sesuatu yang wajib dimilikin sama anak-anak muda sekarang. Terutama nih kalau kita ngomongin dunia alam Minangkabau nih, generasi mudanya, kita di 2 minggu ini lagi seru ya Mande ya. Kita lagi dengar kisah tokoh-tokoh Sumatera Barat yang lahir dan dibesarkan di alam Minangkabau ini. Dan kita memang ngelihat bahwa kepemimpinan itu kayak ciri khas ya Mande. Apa sih identitasnya orang Minangkabau itu ternyata di kepemimpinan gitu, salah satunya gitu. Jadi mau tidak mau kita harus balik lagi ke sana gitu ya. Yep. Jadi nggak pede karena di dekat ahlinya ini. Iya, Kalau kemarin lancar karena nggak ada supervisi. Nah, jadi kita kita ngerasa bahwa ayo kita balikin lagi bahwa kualitas kepemimpinan itu yang jadi daya ungkit kontribusi orang-orang Minangkabau di Indonesia ataupun di dunia internasional gitu. Bahkan kayaknya juga ya orang Minangkabau dia tidak ragu-ragu pergi merantau karena dia ininya Mande ya faktornya itu ya Mande ya. Kita pengen balikin ke situ ya Mande ya. Iya, jadi kemarin waktu kita menyimak video-video seputar kisah kehidupan Tan Malaka, terus siapa lagi yang Natsir, Agus Salim, terus juga Bung Hatta, itu mereka punya kemiripan gitu. Kemiripannya ya yang pertama ya sama-sama dibesarkan di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Terus beliau sama-sama kiprahnya itu, pikirannya itu global, pikirannya itu mendunia, karena mereka itu kemiripannya memang sekolahnya itu ke Belanda ya, ke Belanda dan keempat tokoh tadi. Iya ya, Natsir ya bukan Natsir ya. tidak. Yang 3 tadi itu sama. Bung Hatta ke Belanda juga. Bung Hatta ya. Hatta, Tan Malaka, terus Syahrir, terus Haji Agus Salim yang enggak hampir tapi ya kalau dalam informasi dokumentasi yang kami simak itu beliau mengajukan beasiswa tapi di kedokteran tapi enggak diterima. Terus Raden Ajeng Kartini mendengarkan ada seorang jenius yang ingin ke Belanda tapi tidak ada beasiswanya dan beliau karena menikah mau menyerahkan nih beasiswa beliau untuk Haji Agus Salim, cuman Haji Agus Salimnya menolak. Ditolak beasiswa. Ditolak karena bukan untuk dirinya, gengsi nih ceritanya kayaknya. Iya. Terus sama ini sih untuk emansipasi gitu. Jadi beliau inginnya ya tetap perempuan yang pergi gitu. Di sisi lain ternyata kami ya sisi lain. Ternyata kami mengambil hikmahnya itu ternyata beliau akhirnya perginya ke Jeddah ya, ke Mekah ya. Dia kerja di situ Jeddah, untuk urusan haji. Penerjemah kan di waktu itu masih zaman Hindia Belanda ya, jadi penerjemah dan ngurus haji di situ dan ya tentunya beliau akan banyak belajar ya dan ternyata Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu paman beliau sendiri. Di saat itu masih hidup Syekh Ahmad Khatib? Masih hidup dan ya? Itu pamannya. Paman beliau ya? Jadi, berarti sempat berguru ke paman beliau? Iya, dan itu ya kadarullahnya akhirnya kan seimbang tuh selama kehidupan dia dari kecil sampai dewasa beliau dibesarkan dengan sekolah Belanda. Lanjut di Tanah Suci beliau berguru langsung pada Imam Masjidil Haram dan akhirnya begitu berkiprah lagi di nasional seimbang ya antara keislaman sebagai fondasi kehidupan itu beliau pegang gitu. Dan kemiripan yang berikutnya adalah mereka ini tokoh-tokoh nasional ini sama-sama hidupnya itu sederhana ya Bang. Iya, dan beliau nggak punya rumah gitu ya Bang ya. Waduh, memang. Dan akhirnya kami waktu sama-sama bareng-bareng dengerin,
sebenarnya kalau kita mau memajukan pendidikan Bukit Tinggi ini tinggal mencetuskan ulang gitu. Ini sesuatu yang sebenarnya udah ratusan tahun udah ada di Dan sini. sudah ada gitu. formulanya ya. Sudah ada ternyata formulanya ya, ternyata. Artinya kan Artinya kita mengikuti formula yang sudah ada gitu ya. Iya. Ibarat permain bola ya. Mainnya berapa nih kita ulang aja kayak gitu ya Mandi. Artinya kesamaan-kesamaan tokoh-tokoh Minangkabau ini yang punya kiprah di internasional itu kita ngelihat mereka itu sederhana, terus mereka masuk ke sistem pendidikan yang bagus, kemudian punya guru-guru yang ngedorong. Itu tuh daya dorongnya itu luar biasa ternyata. Jadi sama ini keluarga juga ya, mendorong. keluarga juga. Jadi Keluarga mendorong. kalau maksudnya kalau kita tarik di sistem pendidikan kita, mereka memang harusnya kita bisa balik lagi ke formula ini nih. Formula di mana untuk katakanlah nih untuk Kota Bukit Tinggi kita ngasih orang terbaik di dinas pendidikan itu atau di sekolah-sekolahnya kita, orang-orang terbaik, sistem yang bagus. Kita kan punya masyarakat yang egaliter, artinya anak-anak tuh terbiasa berargumen. Kalau kita bisa dorong dikit aja, artinya kalau kita mau sama-sama ya, bukan cuma diinspirasi, karena kita berharap nih Kota Bukit Tinggi ini bisa ngasih kontribusi yang bagus untuk generasi ke depan. Insya Allah nih dengan pendidikan ini kita bisa comeback lagi nih, generasi emasnya orang-orang dari Minangkabau ini bisa kita dorong lagi. Tidak hanya nostalgia. Ya. Tapi itu menarik yang Babang bilang ini Mandi kan. Artinya ada acuan bagi kita nih Babang, kan generasi kita menyebut generasi emas 2045 ya. 2045. Artinya ada titik tolak bagi kita untuk blueprint kita di masa mendatang nih. Ayo kita ini semua bergerak tahun 2045 Sumatera Barat Minangkabau ini akan kembali bangkit generasi-generasi. Iya. Itu maksudnya kita kan sebenarnya dalam rangka nge-redesign. Kita punya sekolah kan punya SMP. Kita tuh pengen nge-redesign sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ini 100 tahun yang lalu, 110 tahun yang lalu itu mereka dengan sistem pendidikan yang lama, kemudian sistem sosial yang seperti itu, kok mereka bisa nih ada satu generasi dan bergulung-gulung nih selama beberapa puluh tahun itu terus saja menghasilkan orang-orang terbaik. Bahkan beberapa kali nasib negara kita ini itu di tangan orang-orang Minang. Di tangan orang-orang Minang gitu. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia aja kan natsir kan yang ngasihnya. Kita tuh cari apa sih gitu? Tan Malaka. Tan Malaka Republik Indonesia. Oh ya, maksudnya kalau kata-kata Republik Indonesia kan dari Tan Malaka. Kalau dari Negara Kesatuan itu kan dari Mosinya Natsir. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saling melengkapi mereka jadi maksudnya kami mencari apa sih nih yang harus kita dorong, misalnya apakah itu di kurikulum, di stimulasi dan lain-lain. Dan kami dapat nih simpulan sementara karena kita baru dapat 6 tokoh ya yang kita bongkar-bongkar lah masing-masing tuh ada 2 jam 3 jam itu kita lagi bongkar-bongkar untuk cari persamaan Pak Jul. Sebenarnya gimana sih cara kita ngedorong anak-anak mudanya kita ini, karena sekarang pun sebenarnya dengan misalnya nggak begitu fokus sekarang, kita tuh udah dapetin anak-anak muda kita itu di luar tuh punya prestasi yang bagus-bagus ya. Mandi lah misalnya jadi UI di something. Cuman kita tuh kan pengen yang lebih gitu kan. Maksudnya karena dulu kaliber yang dihasilkan oleh orang-orang Minangkabau ini bukan kaliber nasional aja, tapi internasional gitu. Nah kita pengen dorong itu lagi maksudnya gitu. Ya, tapi dari cerita menarik ya Bang Emande ya. Jadi begini, kalau kita lihat tadi itu kan 3 tokoh dan selain Muhammad Nasir tadi kan itu kan dari sekolahnya ke Belanda yang jadi kita kan yang nggak paham dengan tidak terlalu banyak paham dengan tokoh ini. Kenapa Belanda? Sementara kan zaman sekarang diagukan Jepang. Nah kita lihat nih. Kayaknya inspirasi juga ke Jepang kayaknya. ke Belanda nih ke Belanda. Kenapa ada apa di Belanda? Dan menarik ini, penjajah tapi dia tulus dalam memberikan ilmu. Ada apa sebenarnya kenapa ke Belanda di waktu itu sih Mandi Bapak? Sebenarnya nggak tulus-tulus juga sih mereka. Artinya ini kan ada kepentingan. Kalau dulu kan awalnya mereka ngasih pendidikan ke Indonesia kan politik etis tuh Pak, ingin nggak Pak? Ada politik Sudhas Budi karena mereka dikritik Belanda jadi kaya
Raya, gara-gara Indonesia, tapi sama parlemennya Belanda ditanyain, kita ngambil-ngambil aja untuk pribuminya apa, maka keluarlah waktu itu di akhir abad ke-19 itu politik etis lah namanya. Politik etis itu ngasih apa ya namanya Sesuatu lah ya. Salah satunya di pendidikan. Nah, orang-orang ini dulunya dulunya awalnya itu mereka pengen bayar pegawai-pegawai itu nggak harus diimpor dari Belanda. Untuk pegawai-pegawai tertentu pakailah orang Indonesia aja gitu, biar nggak terlalu mahal. Kalau sebelumnya kan dikirim di pegawai perkebunan dari diimpor diimpor dari negerinya dari Belanda dari mereka. Nah, jadi untuk murahin juga sebenarnya nggak tulus-tulus sekali dia Pak. Cuman namanya pendidikan itu kan dahsyat kan. Jadi dia sekali aja kita kena pendidikan, kita tuh kayak nggak bisa balik lagi kan. Artinya dengan pemahaman tertentu, dengan intelektual tertentu, kita tuh nggak bisa balik lagi. Nah, itu yang terjadi di orang-orang Indonesia di masa pergerakan. Mereka tuh jadi tiba-tiba tercerahkan. Kenapa ke Belanda? Ya karena beasiswanya paling banyak dikasih sama Belanda. Jadi yang menarik tuh bukan ke Belandanya sebenarnya Pak Jul. Gimana? Ini kami cek ya di beberapa tokoh-tokoh ini. Setiap mereka ini punya bapak guru, ibu guru yang berkewargaan Belanda yang pengen sekali mereka melanjutkan sekolahnya ke Belanda. Artinya guru-guru di zaman itu tuh benar-benar menginspirasi ya. Bukan cuma inspirasi Pak, dia itu mendorong. Dia mengcoaching anak-anak. Dia lihat mana yang bagus-bagus ini dia dorong. Sampai-sampai di kisahnya si Tan Malaka itu gurunya itu pengen dia berangkat, sampai dia panggil orang kampung Tan Malaka itu untuk sumbangan, ngumpulin duit di kaumnya. Di mana tuh? Suliki. Di Suliki itu datuk-datuknya Tan Malaka itu ngumpulin duit biar dia bisa berangkat gitu. Gitu luar biasanya. Dan itu hanya pencetusnya itu saat ada satu guru Tan Malaka, saya lupa namanya, yang ngedorong Tan Malaka untuk ayo pergi karena dia tahu orang-orang bersinar itu seperti apa gitu. Nah, kita mungkin yang yang kita harus dorong juga di guru-guru kita itu, mereka taking care, maksudnya benar-benar peduli sama anak-anak. Oh, ini potensinya misalnya apa, tapi kasih yang terbagus. Juga di case-nya siapa pelukis nih? Oh iya, Raden Saleh. Raden Saleh. Tetap juga walaupun dia lukis, tapi juga didorong juga untuk lanjutkan kuliah ke yang lebih tinggi. Dan itu semuanya inspirasi, motivasinya besar tuh ada di guru. Luar biasa. Jadi ingat lagi kita bahwa di Minangkabau kan memang pola guru-guru hebat sebenarnya menciptakan generasi hebat juga sebenarnya dari guru-guru hebat sebenarnya. Benar. Kan kalau dulu kan bagaimana ketulusan seorang guru itu akan menghasilkan sesuatu yang generasi energik. Iya, betul. Makanya ledakan generasi di kami karena masih panas-panas sih Pak Jul. Ini kami memang seminggu 2 minggu inilah kami lagi menyimak itu. Jadi ledakan generasi emasnya, kalau mau dibilang generasi emas tuh itulah generasi emas Minangkabau ya. Dalam hampir 50 tahun itu selalu keluar orang-orang baru gitu. Orang-orang baru, Kalau 2045 sudah 100 tahun nggak, Belum. 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia ya. Iya. Kalau mereka itu kan bisa kan setiap 100 tahun biasa sejarah berulang gitu. Iya. Jangan-jangan mudah-mudahan orang Minang lagi bersinar dan berkibar ini. Iya betul ya. Jadi kita pengen ngedorong yang gitu-gitu Pak Jul, dan ya kalau bisa kalau ya kita misalnya kayak pilkada kemarin, kita memang agak sedih juga sebenarnya. Aduh, harusnya dinas pendidikan ini nggak usah ikut-ikutan yang gini-ginian. Kita fokus aja ke anak-anak. Jadi ini harusnya steril dari politik, yang lain silahkan. Sehingga kita nggak habis waktu, karena 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu kan hal yang berharga kalau untuk perkembangan anak-anak. Jadi kita pengennya kalau di dinas pendidikan ini the best tuh, kita kasih orang yang terbaik di sini, kita dorong, kita support, karena ini investasi kita 5 tahun 10 tahun lagi. Dari mana lagi? Dari sinilah. Kalau PU keluarin jalan, cuman kan kalau ini keluarin generasi gede gitu. Ya, kita kan juga pernah punya usulan begini Bapak Mande. Tapi ini benar nggak dari sisi ini Mande, pendidikan? Sebenarnya soal pendidikan itu siapapun nanti penerusnya dari pemimpin yang ada di ini, tapi memang dia sudah punya grand design tersendiri untuk
untuk masa panjang. Benar. Sehingga memang buku yang kemarin tuh kalau memang ada nilai-nilai baik nggak usah diganti untuk proyek. Terproyek, aduh ini. Ini bahaya nih. Bukan kami yang ngomong ya, Pak Ajol yang ngomong. Kita bisa cut kan. Nggak apa-apa, apa adanya aja. Kadang begitu kan. Masa kalau itu dulu kan Airpool bisa dipakai, emaknya punya, ini Bisa dibawa dipakai, juga bisa dipakai kan. Ya, Kan ilmu pengetahuan, kumpulan Maksudnya ilmu kita pengetahuan. balikin lagi pendidikan ini ke substansi pendidikannya itu. Maksudnya lebih ke dalam bahwa pemeran utama dalam pendidikan itu yang harus kita dorong, yang harus di-highlight itu anak-anak, murid-murid kita ini. Bukan Ya. gurunya. Karakternya. Ya, karakternya, kemudian kapasitasnya gitu-gitu. Ya, saya jadi ingat lagi ini ke Bapak Mande kan, ketika Jepang dibom itu kan. Yep. Ya, bagaimana sebenarnya penguatan di samping grand design ke depan itu, pola sebenarnya bagaimana menghadirkan guru yang tadi mengcoaching, apalagi kayak dulu di Surau, kalau di Minangkabau konon ceritanya kan begini Bapak kan, walaupun kita ke tempat ketemu sebentar gitu kan, benar-benar kalau itu tuh tidak hanya sekedar mentransfer knowledge bahasa mana ya, knowledge yang ada ini, tapi bagaimana menjadikan knowledge itu menjadi karakter dalam kehidupan. Ya kayak yang tadi tidak hanya sopan duduk, tapi diajarkan nanti kalau kamu duduk di sana begini. Dan bahkan kalau di luar tuh ketemu guru, ada guru yang karismatik Bapak Mande. Ketika kedengar itu knalpot motornya aja itu pada udah pada ini di kampung-kampung kan masih ini. Tapi kan juga penuh adabnya. Tapi memang apa ya Mande, Babang, saya punya satu yang ini nih yang mengganjal di pikiran dan perasaan begini. Sebenarnya kalau kita bawa ke dulu itu ada mestinya memang ada tantangan untuk maju, itu sebenarnya memang harus ada tantangan. Contoh nih, ketika dulu itu kenapa orang-orang ingin maju? Karena itu terlihat bahwa kita dalam keadaan terjajah. Pertanyaan saya hari ini musuh bersamanya. Musuh bersama. Mande, maksudnya nanti Mande kan praktisi pendidikan yang Babang, mestinya harus kita dudukkan, kita rumuskan musuh bersama. Benar nggak Mande? Dalam Harus artian cari musuh juga ya. cari tapi maksudnya daya dorong, karena kan konon kabarnya elang tanpa teman tuh Babang. Kononnya kabarnya kalau dia sendiri terbang itu tidak ada saingannya, itu dia tidak kuat untuk terbang. Nanti muncul persilang Babang ya. Enggak, sebenarnya gini Pak. Apa sih Bapak? Kita nggak bisa ngelihat, kalau sekarang ya kita tuh nggak bisa ngelihat kompetisi itu hanya di kampung kita ini. Kita juga nggak bisa ngelihat kompetisi kita itu di tingkat nasional. Sekarang ini murid-murid kita ini yang SMP, yang SD itu nanti 20 tahun lagi itu bukan orang-orang Jakarta, bukan orang-orang Makassar lawan kita, tapi anak-anak muda dari Singapura, anak-anak muda di Kuala Lumpur, anak-anak muda di China. Itu dunia global yang harus mereka datengin, karena mereka siap nggak siap, ini pintu-pintu sudah terbuka. Kita udah terlanjur nih dengan globalisasi ini. Jadi pasar bebas itu sudah sekarang seakan-akan kita nggak siap ya. Benar. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin semangat, ke situ perginya. Apakah iya nih misalnya sistem pendidikan kita sekarang ini kuat nih ngelawan lulusan-lulusan di Finlandia gitu-gitu yang dia lulusan-lulusan yang keluar dari Jepang gitu loh. Maksudnya yang mereka kalau di Jepang itu Mande lah yang pernah ke sana. Mereka tuh 4 tahun awal cuma ngomongin karakter aja. Baik karakter moral maupun performance, dua-duanya itu cuma ngomongin itu aja, karena memang itu yang dipakai lama gitu. Ya sama, memang sih betul juga, karena generasi mereka yang membentuk mereka jadi tangguh, jadi pejuang seperti itu. Ya kalau sekarang orang kan membagi-bagi manusia itu dalam beberapa generasi nih Bi. Ada namanya silent generation. Silent generation itu kelahiran sebelum tahun 45. Lalu ada baby boomers. Nah, baby boomers ini berarti orang-orang yang lahir setelah 45 sampai 60-an, yang saat mereka lahir dan tumbuh itu pasca perang. Jadi ini masih dalam perjuangan ya, kehidupan mereka masih sulit. Mereka sedang berjuang gitu untuk menanjak gitu. Terus tahun 70-an generasi X, generasi yang sudah mulai nyaman.
Iya. Terus kita nggak tahu nih Abi Gen X atau Gen Y nih. Kalau Abi Gen Y ya. 80-an kayaknya kolonial generasi G ya. Milenial. Y. Y. Jadi milenial. Masih milenial man dia? Iya, milenial. Alhamdulillah. Milenial. Kemarin dibilang kolonial. Nah, kalau milenial tuh bukan anak muda. Bukan Jadi anak muda. milenial itu adalah manusia-manusia yang masa remajanya itu di pergantian tahun 2000-an. Oh gitu. Jadi kita Gen Y. Lumayan lah mandeng apa. Iya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Terus Oke. setelah itu baru Gen Z. Nah, sekarang Di atas 2000-an ya. tahun di atas 2000-an 95 97 ke atas lah. Itu Gen Z. Nah, sampai 2012. Nah, kalau Upsor itu udah Gen Alpha tuh. Gen Alpha ya. Nah, jadi tampaknya Iya. yang jadi tantangan itu adalah Gen Z. bukan Gen Alpha? Iya, Gen Alpha apalagi ya. Oh, gitu. Gen Iya, Z iya. itu udah jadi tantangan karena Gen Z udah mulai masuk dunia kerja nih sekarang iya, Bi. iya, betul. Sudah mulai jadi orang tua malah. Iya, iya, iya. Nah, jadi Gen Z ini adalah generasi yang digital native. Mereka memang terlahir di era digital. Di digital, ya. Terus mereka hidupnya senang. Orang tua mereka tercerahkan karena orang tua mereka baby boomers dan Gen X Iya. yang menginginkan anaknya jangan Tidak seperti merasakan dia sulit dulu. seperti mereka. Akhirnya, inilah muncul generasi strawberry. Iya, iya. Yang- Konon cerita begini ya Mandea, ketika mereka sudah di dunia kerja, Ya. nggak sanggup tuh menghadapi muda yang gitu ya, Ya. gampang emosi. Iya, jangan kan dunia kerja Bi, kuliah aja sudah mulai tumbang. Jadi kalau kita tuh kuliah mungkin kalau tahun 2000-an kuliah ospeknya itu udah mulai agak ringan Ya, ya. Apalagi Gen X gitu ospeknya Iya, luar iya, biasa kan. Nah, mereka nggak di ospek pun masih merasa Dizolimi. mental health mereka terganggu gitu. Nah, gitu. Jadi Iya, iya, memang ya ini jadi catatan di 2045 dengan mental-mental anak muda seperti ini. Nah, jadi kalau memang kita mempersiapkan si Gen Z akhir ya di atas Upsor dan kawan-kawannya yang sekarang SMP terus juga Gen Alpha supaya bisa kembali lagi generasinya silent generation itu terulang, ya memang kesadaran ada di orang tua. Bagaimana si orang tua memiliki formulasi parenting, formulasinya itu pas gitu, tidak memanjakan, Iya, tidak juga otoriter yang Iya. benar-benar keras gitu. Nah, ini yang perlu disadari sih, yang jadi PR kita ke depan. Karena kalau terlalu dimanjakan, Ya itu strawberry tadi. strawberry dia Mandea ya. Termasuk juga kata-kata jangan ini ya kalau dulu. Tapi makanya dengan Upsor kadang-kadang agak aneh juga kalau yang Abi ngomong tuh. Karena dibalikkan bahasa dulu kan. Itu kan dulu. Dulu. Betul. Tapi memang ya gitu ya. Jadi memang tantangan kita ke depan ya Mandea Bapang ya. Ya, makanya kami di Lebah, di Paus Biru berupaya untuk menciptakan tantangan-tantangan itu gitu. Ya, bagaimana mereka meskipun orang tuanya mampu, orang tuanya sanggup memberikan apapun ya, Iya. kalau bisa mereka berjuang gitu Iya. ya, kayak di entrepreneur kan mereka berjualan, berdagang Oh, iya, untuk mau dagang, pergi ya. jalan-jalan. Iya ada jalan-jalan ya. Kan? Orang tua nggak boleh datengin ketika mereka lagi studi tour. Iya, studi tour gitu ya. Iya, Orang boleh tuanya pengen disusul. ikut juga. Nah, terus Iya. ya ayolah dilepas anaknya Iya. gitu. Kadang ada juga yang masih khawatir melepaskan anaknya gitu kan. Nah, itu tujuannya itu gitu, ketika kita tidak, ya kita di situasi aman nih, nggak di situasi perang gitu kan. Iya, Terus ya kita coba untuk memodifikasi bagaimana mereka tetap bisa berjuang. Jadi exercise-nya diperbanyak nih Pak Jul. Iya, Jadi iya. posisinya kalau di sekolah ya. Tapi sebenarnya ini kemarin kita ikut guru pelantikan, guru penggerak ya. Iya, iya. Itu sebenarnya, Oh, iya. sebenarnya Guru guru-guru penggerak. kita itu keren-keren loh Pak Jul. Kita kemarin ketemu yang sebukit tinggi, itu inovasinya luar biasa bagus. Iya. Artinya secara secara Sistem sudah dibangun sistem kok udah sama- dibangun, tinggal kita bantu dorong aja nih. Iya. Cara ngedorong itu dari orang tua, dari dinas, sama di anak-anaknya kita kasih exercise yang bagus. Ini tinggal dikit lagi nggak sih, Mon? Sebenarnya ya sudah bagus nih kalau Bukit Tinggi dibandingkan kota kabupaten lain, kayaknya kita
jauh lah ya. Kalau Bukit Tinggi biasanya yang nomor 1 pasti ya. Kalau Ya, dunia ya. soal pendidikan ya, Mas ya? Betul. Bang, Ya, mudah-mudahan ya. Selama ini begitu kan? Iya, Iya, mungkin tapi ya. tapi kalau Ini nomor 1 Nomor bukan 1. berarti angka-angka Bukan aja angka ya, saja. tapi memang Ah. kualitas ya. Kualitas ya. tapi indeks pengembangan manusia kita nomor 2 sekarang. Iya, di mana? Padang nomor 1. Oh, Padang. IPM. Iya, IPM. tahun kemarin rilis yang tahun kemarin. Kayaknya udah 4 tahun 5 tahun belakangan ini kita Kemunduran. Enggak bilang mundur, semuanya sama-sama tumbuh, cuman Padang lebih cepat tumbuh. Ya, maksudnya, artinya sebenarnya kalau kompleksitas kan Padang jauh lebih Kompleks. banyak, orangnya rame, kemudian kotanya besar. Sebenarnya kita dinamis. Kalau kita kan kotanya kecil, Iya, iya. cuman beberapa orang. Harusnya kalau Kota kecil lebih hitungan kita, IPM kita bisa lebih tinggi. jauh lebih tinggi. Karena kan kota kecil ya, satu Kotanya kecil, kecamatan lah kalau dibanding membaginya Padang ya. enak. Iya. Maksudnya membaginya enak gitu. Iya. Harusnya bisa lebih bagus, jauh lebih tinggi lah. Walaupun kita udah tinggi secara rata-rata nasional, cuman maksudnya kalau head to head sama Padang kita masih kalah berapa poin gitu. Iya. Aduh, ini keren sekali nih sampai ke IPM cerita. Bang sama Mande, ini kita lagi ini kan. Jadi kan kita lihat tentang artinya kita tarik di dunia pendidikan, kemudian juga kan kita menghadapi 2045 dan sumber daya manusia kan, indeks pembangunan manusia yang tadi kan. Kalau jadi menarik, kita jadi terpikir begini, bagaimana nih kalau kita lihat dari sumber daya guru-guru kita di Minangkabau tempo dulu ini, itu seperti apa mereka? Kan mereka tidak banyak ini nih Mande Bapang. Artinya tidak banyak dapat impunan hanya dari turunan. Kira-kira yang membedakan kalau sekarang kan sudah ilmu sudah banyak. Kalau kan apa yang belum nggak ada di guru sekarang kalau dibandingkan dengan guru-guru sederhana, bahasa mungkin sederhana, tapi mungkin mereka sukses mentransfer emosi lah, boleh dikatakan emosi namanya, mentransfer Transfer energi kepada anak-anaknya. Ini apa yang apa kalau dibandingkan dengan sekarang nih Mande? Kalau yang kami simak dari tokoh-tokoh tadi, mereka itu masih dididik sama Belanda. Belanda lagi ya? Iya, jadi itu sekolah Belanda. Mereka sekolah kayak siapa Haji Agus Salim itu emang udah dari SD-nya gitu ya. Mungkin bahasanya apa kemarin HBS apa? Yang his Saya lupa itu namanya. sekolah his Ya, itu gitu dia lah ya. Nah, itu memang sekolah Belanda dan rata-rata yang jadi gurunya itu profesor. Oh, SD. SD, Ya, SMP, sekolah-sekolah SMA, SMP ya, setara SMP. Jadi yang kita tangkap gimana seriusnya Belanda itu, mereka pasti narik di sekolah-sekolah mereka itu pasti narik profesor. Jadi ada profesor, ada orang-orang terbaik. Jadi kita ngelihat bahwa concernnya soal pendidikan ini bukan cuman supportnya itu, tapi juga memang ngasih orang-orang terbaik. di Kalau kita lingkungan lihat fisik pendidikan. bangunannya aja sampai sekarang masih kepake kan. Kepake, Kayak di betul, Bukit Tinggi betul, tuh betul. sekolahnya Tan Malaka tuh SMA 2 gitu kan. Masih ada ya? Iya. Masih bagus dan memang yang terbaik. Terus yang kedua, kita lihat bahwa di masyarakat pun kita bisa kita ngerasakan bahwa concern terhadap pendidikan itu memang memang sesuatu yang prioritas. Betul. Iya. Ya, misalnya, Jadi kalau dalam kehidupan pendidikan itu prioritas begitu ya, ya, Bang ya? pendidikan itu prioritas karena kayak keluarganya Tan Malaka, keluarganya Tan Malaka, keluarganya Haji Agus Salim, semua keluarga orang Bung Hatta itu memang ngedorong untuk sekolah gitu. Makanya kita nggak bisa selesai sebenarnya. Misalnya kita ngerapiin sekolah aja itu juga pincang juga ya, Ndea. Iya. Memang sekolahnya kita rapiin, lingkungan orang kita tua, rapiin, kesadaran orang terus tua. gimana ya, ada knowledge management namanya itu Pak. Gimana kecerdasan pengalaman yang ada di lingkungan di Kota Bukit Tinggi ini atau di sekitarnya ini, itu mereka juga punya kontribusi terhadap dunia pendidikan. Kalau saya lihat gitu, misalnya ada pensiunan dari PTPN misalnya, dia berpengalaman 25 tahun gitu. Itu kan secara knowledge itu hal yang besar gitu. Tapi Ada pengalamannya. ada pengalaman, ada knowledge, dan macam-macam hal yang dia punya itu pengalaman 25 tahun. Tapi karena anak-anak kita nggak pernah kita bawa ke si bapak ini, katakanlah Bapak Abdullah ini, nggak pernah kita bawa ke mereka, maka akan hilang aja nih pengalaman dia selama 25 tahun, akan mengalir saja, hilang seiring dengan hilangnya waktu. Tapi kalau kita bawa anak-anak, Iya, tertransfer ya. Tugas, Transfer ya. kasih tugas, wawancara. Iya, betul. wawancara, maka
kebagilah pengalaman 25 tahun ini untuk anak-anak SMA kita. Kebagilah pengalaman 20 tahun itu ke anak-anak kita yang SMP. Itu kan besar Pak Jul. Maksudnya kita nggak harus pergi selama 25 tahun untuk dapat satu pemahaman tertentu. Tapi dengan kita ngobrol, sharing, berinteraksi dengan anak-anak murid kita, Memperpanjang usia ya. itu memperpanjang usia yang sebenarnya. Silahkan. Itu yang knowledge itu dapat. Nah, kalau dulu ceritanya Pak Adriano Rusfi itu, kapan anak-anak muda kita ini mendapatkan pengalaman-pengalaman situ di surau Pak Jul ternyata. Kan mereka udah nggak nginep lagi di rumah. Di surau itu bukan cuma belajar silat, ngaji aja, ternyata sebelum tidur 1 jam 2 jam si perantau-perantau yang udah keliling Indonesia, keliling dunia itu, dia kan udah pulang nih, udah pensiun pulang di sini. Mereka tuh cerita Pak. Jadi kalau kata Pak Adriano Rusfi itu, dia bilang bahwa rantau tuh udah terpetakan sama anak-anak. Misalnya yang udah 20 tahun mungkin kadai di Bandung, itu dia cerita di malam-malam hari di surau gitu. Itu kan keren sekali berarti knowledge manajemennya orang-orang Minang zaman dulu gitu. Jadi dia ngomongin Malaysia, tapi dia cerita, dia ketika dia masuk Malaysia tuh, oh ini yang dimaksud sama Inyak Koiko dimaksud Inyak. Jadi dia tinggal masuk aja datang. Jadi nggak perlu, makanya kan orang Minang gimana? Saminggu. Saminggunya. Bodohnya sudah itu orang dijualnya lah. Karena, kalau orang Minang merantau, bodohnya seminggu cuma sudah itu orang dijualnya lah. Iya. Kenapa dia cuma seminggu itu? Karena dia cuma tinggal ngecek mencocokkan aja cerita-cerita dari inyek-inyeknya dulu. Tak. Oh, iko nanti masuk. Oh, itu kadai makannya. Oh, itu jadi dia tinggal masuk aja. Ya seminggu lah. Cuman kalau kayak gitu sudah punya referensi. Jadi orang Minang sebenarnya Google itu jangan belajar pada orang Minang. Kan Google Map, peta Google. Orang Minang sudah punya Google Story. Benar gak Mande? Oh, kadainya itu dia tinggal di Bandung, belok kiri deket jalan. Nyo kira-kira sampai ruko. Kan kalau orang tuh suka bercerita dia detail kan. Kalau pencerita detail kan. Ruko, ada lapangnya tuh, ada surau. Pandilih tuh, itu yang pencopet tuh. Tibo saya tuh kalau piti dapat. Lapor dulu. Tahu kita. Iya. Itu knowledge manajemen. Jadi itu ditemukan sama dunia manajemen baru sekarang. Ternyata orang zaman dulu tuh kayak gitu dia knowledge manajemennya itu dituliskan. Kan semua kisah-kisah itu mereka kecenderungan menulis, bercerita. Cuman tradisi lisan kita kan nggak jalan lagi sekarang. Betul. Dengan kesibukan si orang tua, kakek, nenek. Tapi sebenarnya tradisi lisan itu proses transfer knowledge yang sebenarnya gitu. Nah, makanya sih bapak-bapak, si orang tua itu memang harus ngobrol sama anaknya. Ini mau nggak mau nih, dia harus ngobrol. Tolong ceritakan pengalaman apa. Nggak harus si anak ini mengalami kesalahan yang sama dengan dia. Kalau cerita Mandi itu kalau di klinik itu paling banyak PR-nya itu tolong jalan sama ayah, tolong jalan sama itu aja. Bukan cuman jalan aja itu sebenarnya, tapi kan itu biar cerita. Iya. Saya punya teman itu dapat tugas dari Mande untuk jalan gitu kan. Ya dia naik angkot ke Payakumbuh. Ternyata dari angkot tuh kan ada angkotnya terlambat lah, mogok lah dan lain-lain. Itu dapat cerita semua dan anak itu tinggal mengcopy aja bagaimana orang tuanya merespon menghadapi masalah itu gitu. Ternyata kan sederhana kan ternyata. Jangan-jangan pengalaman Pak Zul misalnya selama 10 tahun tuh bisa dirangkum dengan satu perjalanan aja. Mantap. Jangan-jangan. Nah, kalau satu kota ini kita sama-sama nih ngedorong, maksudnya kita nggak ngomongin yang lain-lain. Kalau ngomongin pendidikan, semua orang harus mau, ayo duduk. Nah, dan kami di Lebah di Paus tuh agak beruntung karena orang tua tuh mau sharing Pak Jul. Kayak Pak Jul atau orang tua yang lain tuh mau sharing ke anak-anak, mau terlibat. Sehingga jadi guru tamu. Jadi guru tamu, jadi macam-macam, ada yang didatengin, ada jadi tempat magang. Itu tujuannya itu bukan sok-sokan ini sekolahnya beda, enggak, tapi kita pengen transfer knowledge itu jalan secara alami dan anak-anak tuh dapat insight-nya gitu. Ada tuh yang lucu kemarin itu, nggak usah disebut ya nama orang tuanya, yang jelas ada tugas pengusaha muda. Jadi satu kelas ini pergilah ke sebuah toko yang punya wali murid, gede nih, terus si anaknya ikut. Nah di sana
terjadilah tanya jawab. Ya namanya anak lebah, pertanyaannya berapa omset, berapa ini. Dan kata Iya, iya. ustazah harus dijawab jujur. Wah, di situ anaknya tangango gitu. Anak kandungnya. Oh. Baru tahu, oh ternyata orang tua Orang saya tua omsetnya sekian gitu. Karena dijawab jujur ya. Iya, karena kalau di rumah Mande ya. kan nggak Iya, iya, dapat iya. cerita itu Iya, kan, iya, justru iya. anaknya Apa tahu. kok anak itu tahu justru belajar selah gitu aja kan? Iya, Tapi di saat diwawancarai ternyata diwawancarai temennya, bukan Oh, dia yang temannya? nanya. Oh. ternyata Tapi dia tuh lucu. Wow, gitu Bapak ya. gue tajir gue. Babe gue tajir namanya. Ya, ayah saya sehebat ini gitu kan. Nah, Jadi sisi-sisi itu kan nggak keluar kalau di rumah kan. Karena kan di rumah dianggap itu biasa atau nggak usah Ya, tahu lah nggak begitu usah ya. tahu. Dan Dan sayang sebenarnya ya Mo, Iya. untuk proses pendidikan, hal-hal yang seperti itu tuh memang harus kita sama-sama dorong gitu. Anak diajak ngobrol, anak diajak sharing, cerita, Iya. hal-hal yang penting gitu. Itu jangan-jangan yang akan mempertajam si anak-anak ini ketika dia nanti di luar. Anak-anak kan Iya, iya. matter of time aja Pak Jul. Iya. Kalau nggak sekarang dia pergi kan Iya, 6 bulan lagi, Iya. 6 tahun lagi. Kalau nggak 6 tahun lagi, 12 tahun lagi. Atau paling nggak dia nikah, pergi dia. Iya, iya. Pergi juga dia dari kita. Tapi gimana kita nyiapin anak-anak ini untuk Agar siap. ya. Ya, tapi menarik dari cerita Bapak tadi Mande. Kayak seorang ayah bercerita tadi nih. Ini kita kalau jadi ingat memori lama kita apa ya Bapaknya kalau kita di kampung-kampung dan mungkin di Sumatera Barat mungkin Mande pernah ketemu orang misalnya kayak gini nih. Kalau kan di sebuah setiap kampung itu ada tukang cerita. Iya. Iya. Rambung Pamenan. Ya memang menarik cerita. Mana pernah ketemu orang itu kan? Itu kan Rambung Pamenan itu begini. Nah, ya mungkin dari kita nih karena Bapang sudah agak ke struktur pemerintahan agak rapat nih. Bagaimana kalau kita bikin nanti semangat bapak-bapak bercerita kan? Nah, ini di Jepang masih ada loh. Bi. Masih ada? Iya, jadi di Jepang itu memang di perpustakaan itu kalau libur itu ada storytelling atau read aloud dan itu memang membuka volunteer dari masyarakat siapa yang mau dengerin dan itu diinformasikan ke warga kota Baik. sehingga anak-anak pun menyimak gitu dan kita beruntung nih Bukit Tinggi punya perpustakaan nasional dan itu keren kan. Tambah storytellingnya ya dari Iya. yang Iya. tukang story itu apa namanya? Storyteller ya. Storyteller ya. Gini Pak, misalnya kita berapa tadi tokoh-tokoh yang kita sebutin tadi? Taruhlah 5, 6. 5 atau 6 tadi. Kita panggil aja satu anaknya misalnya. Hari ini misalnya semua anak SMA kita kumpul atau anak SMP kita kumpul. Hari ini akan ada cerita dari anaknya Buya Hamka. Buya Hamka ngobrol. Mana Pak yang lebih dalam? Apakah anak dipaksa baca atau ngobrol sama Tokoh. Anaknya langsung. Anaknya anaknya langsung. sini? Kan beda tuh Pak. Iya, benar, Maksudnya benar. hal-hal yang seperti ini dalam dunia pendidikan gitu kita balikin lagi gitu. Maksudnya Iya, benar. Dan kesadaran kita semua ya. Iya, dan ini harus jadi Membangun kesadaran bersama ya. Iya. Iya. Karena dia gini, kalau di pendidikan tuh kita nggak bisa bagus sendirian. Iya, benar. Nah, jadi dia kayak pohon gitu Pak. Iya, iya. Kalau kita sendiri kayak pohon di kalau kisahnya tuh gini Pak. Ada namanya redwood. Kalau redwood ini pohon kayu merah di salah satu hutan di Amerika. Jadi tumbuhnya itu dia bisa sampai 165 Tahun? meter. Oh, meter. 165 Hah? meter. Oke. Tapi dia nggak pernah mencapai 150-60 meter itu kalau dia tumbuhnya sendirian. Oh. Karena kalau dia sendirian dia akan ditiup angin terus akarnya nggak kuat. Tapi kalau dia tumbuhnya sama-sama, perakarannya sama-sama memperkuat, anginnya dibagi sehingga mereka akan tumbuh. Jadi tokoh-tokoh besar itu hampir dipastikan sebagian besar itu dia tumbuh dalam satu komunitas yang gede. Iya, lingkungan. Makanya si Natsir dia besar juga sama ada Muhammad Yamin yang sama satu sekolah, ada sini ada orang yang di sekitar Diskusi. mereka. Makanya kami waktu kemarin cerita kok dia lagi ya keluarga mereka ini aja yang muter-muter karena apa? Kayak misalnya si Sultan Syahrir ternyata dia punya keluarga sama Rohana Kudus Iya, gitu. satu ayah. satu ini juga? Satu ayah. Iya, Satu ayah. Jadi Satu mereka ayah, ini tapi beda ibu. jadi mereka ini Ya kayak Haji Agus Salim lah. Belajar dari pamannya sendiri Syekh Khatib.
Emang ada hubungan gitu betul, kan? betul tadi betul ya. Syekh Nah, Khatib makanya Pak, Al-Minangkabawi. dia nggak bisa sendirian nih kalau di pendidik. Kalau generasi ini ya, dia harus rame kita gitu. Sama Saling kayak terhubung. Saling terhubung. Kayak makanya saya tuh nggak sepakat kalau sekolah itu dibanding-bandingkan. Harusnya sekolah ini dikolaborasikan aja. Sekolah A ini kuatnya di mana? Saling menguatkan ya Bapak Iya, ya. dengan- Jembatan peduli untuk bisa saling menguatkan itu Iya, visi Aspen tuh Bapak. Oh gitu. Asik. Oke. Iya. Nggak Iya, zaman kan lagi betul, kompetisi betul, itu nggak iya. zaman lagi. Satu Kolaborasi. sekolah. Kolaborasi. Sekarang ini kolaborasi. Misalnya dari Waduh, mana? tepat sekali siapa Aspen cari kasih ya. Jadi dengan kolaborasi itu kita dapat yang terbaik. Iya, iya. Misalnya matematika tuh terbaiknya tuh di sini, Iya. IPS tuh terbaiknya guru sini. Ayo kita terus dorong Kolaborasi. sama-sama kolaborasi atau ayo kita sama-sama belajar. Misalnya mendatangkan satu Iya. pembicara, katakanlah tadi kita mau datangkan keluarganya si Tan Malaka atau kita pengen datangin Harry Puze misalnya penulis buku itu datangin sini. Kalau sendirian kan mahal Iya, Pak Ju. betul. Tapi kalau kita bagi jadi beberapa sekolah dan mereka dapat Imbasnya. akses Iya. imbas sama-sama, saya pikir itu kan nggak ada yang. Iya. Tapi kalau mau bagus-bagusan ya, sekolah itu bagus. Betul. Jadi- Dan sepertinya memang ini terterapkan di di Bapang dan istrinya. Karena alhamdulillah kalau kita lihat dari teknik yang dilakukan oleh Bu Moli sama Bapang ini kan itu luar biasa ya. Seperti memang menghadirkan pembicara-pembicara yang kelas nasional, kemudian memang untuk untuk orang tua malah gratis. Kemudian diundang banyak orang. Sudah bayar tuh Pak. Udah bayar Di ya. awal Kan tahun awal udah tahun. bayar. Bapak udah bayar itu. Kalau tahu minta tambah jam. Sadar Kalau tahu minta tambah jam. Bapak udah bayar ya. Iya. Kayak gitulah ya. Betul. Artinya kalau dengan kita mengkonsolidasikan Betul. kekuatan-kekuatan itu, Ya. kita sih sangat yakin ya. Maksudnya secara potensi kita masyarakat kita itu bagus ya. IPM di atas 128 di atas 80 itu keren loh gitu. Itu rata-rata nasional. Kita tuh sama setara dengan Jogja kalau nggak salah kemarin. Wow. Saya cek itu ya kalau Alhamdulillah. disetarakan gitu ya. Dengan Jogja. Ya, setara ya. Ya, dari segi Angkanya tuh. IPM-nya ya. IPM-nya itu. Kalau makannya kita lebih tinggi harganya. harganya lebih tinggi Artinya gitu ya. ini oke nih Iya, masyarakat betul. ini kita tinggal dorong aja. Ini Ya. mudah-mudahan dengan kita terima kasih banyak nih dengan apa yang dilakukan sama Pak Herman Sapar. Besok mungkin barangkali dilanjutkan sama Pak Iya. Ramlan. Dua-duanya tuh bisa sama-sama ngedorong generasi kita ini yang kita bangun sama-sama gitu loh. Ini punya kita nih yang bisa kita banggakan 100 tahun lagi tuh ya orang-orang ini, yang anak-anak ini. Kalau jalan jembatan itu berapa lah umurnya. Tapi kalau anak-anak ini sama kayak kita, bangga kita kan sama si Tan Malaka, bangga kita sama Natsir, sama Bung Hatta gitu. Apalagi kebanggaan orang sini. Makanya kita kemarin mikir, kalau kayak gini besarnya cerita orang-orang besarnya, kenapa ya kita nggak bikin museum banyak-banyak di sini? Ya. Karena orang datang tuh karena Pengen kenal itu pengen kan. kenal orang-orang ini Itu kan. bagus tuh, bagus Ya, tuh Ade kayak ya. Anies Baswedan aja Iya, ternyata SMA dia udah kesini gara-gara dia emang mengidolakan tokoh-tokoh itu kan. Penasaran dengan Bukit Tinggi itu seperti Iya, apa. iya, iya. Saya enggak sih Pak. Betul, Misalnya betul. kita Sayang, bikin sayang. benerin. Iya. Ya udah kita jadi kota museum di mana. Iya. Minimal kalau apa Orang kan mau belajar. kalau ada satu museum misalnya kayak di Bukit Tinggi itu semua terangkum misalnya kayak Hamka Ya, bisa, gitu ya. bisa. Walaupun kalau pergi Meninjau. ke meninjau kayaknya belum seperti yang diharapkan orang konon kabar ceritanya. Tapi itu ya, di ternyata museum di Maninjau itu sendiri itu dibangun orang Malaysia loh. Hah? Nggak Bukan tahu. pemerintahan Nggak kita. tahu, kan? Bukan. Bukan. Ada ya. Dan kami waktu membawa anak SMP Paus Biru ke sana, kadarullahnya bertemu dengan anak bungsunya Buya Hamka. Masya Beliau yang Allah. cerita. Ini bukan dibangun pemerintahan. oleh orang Malaysia dan 80% pengunjung museum itu orang Malaysia. Bukan orang Indonesia, Gitu bukan ya. orang Sumatera Barat. 80%-nya orang Malaysia karena mereka memang berarti memang Buya Hamka itu kalau nggak dipegang mungkin akan dianggap ini juga ya tokoh nasional Iya, mereka iya, iya. juga gitu. Artinya memang mereka Dampak. mengidolakan banget mereka ya dengan sikap ini ya. Ya dan bahkan saya kan lagi kuliah nih di Malaysia. Masuk perpus saya itu ada tulisannya Buya Hamka yang Masya dikutip. Allah. Iya. Tulisan Buya Hamka di bawahnya Hamka kayak gitu. Mhm. Kita tuh Iya, ngebawa Masya Allah. ransel gede nih
Pak Zul di belakang kita ini yang kita bisa pakai kapanpun itu ransel sejarah itu, dan nggak semua kota, nggak semua komunitas itu punya Iya, Bukit punya Tinggi ini. kayak kita ini gitu. Tinggi Agam ya lah ya, Tinggi Agam. Dan ya itu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu untuk men-trigger anak-anak kita di zaman sekarang gitu. Iya, iya, iya. Ketika kami bawa ke sana ke anak SMP, mereka melihat gitu. Ya, Iya, tentu kita nggak bisa ngontrol ya apa yang ada Iya, iya. dalam pikiran mereka, tapi bertemu langsung dengan anak Buya Hamka, wah, Wah. pertanyaan mereka lucu-lucu. Apa diantaranya? Onde. Pernah marah nggak? Dimarahin nggak? Gitu. Gimana rasanya jadi anaknya Buya Hamka? Aduh, gitu ya. Pertanyaan pernah marah itu pernah saya tanyakan kepada psikolog terkenal tuh, Bapak. Oh ya. Tapi saya nggak ulang sekarang. tapi, aduh. Tapi lucu lah Wanda ya. Memang di luar kotak cara berpikir. Itulah kan gitu ya. Iya. Tapi yang tertarik lagi mungkin yang apa ya Bapak Wanda ya. Mereka tuh kalau di Muhammad Nasir ya kan sama Buya Hamka mungkin ke arah spiritual mereka itu kan memang kayak tadi menolak ke Belanda gitu ya. Haji Haji Agus Salim ya, Haji Agus Salim sama Hamka ya. Hamka bukan di Belanda kan, bukan belum itu ya. Bukan dia. Kalau Natsir Asia. itu paling menarik tuh kisah hidupnya. Dia lulus kemudian nggak mau, dia dapat kesempatan mau ke Belanda atau di Jakarta itu ada sekolah. Dia dua-duanya enggak, dia memutuskan untuk jadi guru ngaji. Lucu kan Pak Jul? Terus dia bikin sekolah. Terus dia jatuh cinta sama gurunya dia. Terus dia berdebat melawan Bung Karno di tulisan-tulisan. Jadi berdebatnya di tulisan, bukan uang langsung. Bayangkan tuh pikiran-pikiran besarnya orang Minang berdebat tuh dengan Bung Karno loh. Bung Karno bilang tinggalkan Islam kolot gitu-gitu tuh, mereka beradu argumen di media nasional. Setelah zaman kemerdekaan, hidupnya Natsir tuh gede banget pengaruhnya terhadap Indonesia gitu. Jadi Indonesia dan bahkan dunia Islam gitu. Artinya kita memang nggak bisa ngelihat anak kita itu harus cepat berbuah. Jadi nggak sekarang. Ya, harus cepat berbuah, harus Iya, cepat sukses gitu. Dan ya ini mohon maaf misalnya kayak lomba-lomba baru kelas 3, baru kelas 2 udah kita paksa misalnya untuk ikut lomba-lomba, atau TK lah sekarang. Kemarin kita sempat berdebat lah soal lomba di TK ini. Nggak saatnya ini, anak-anak ini belum saatnya untuk berbuah. Iya. Karena apa? Mereka sekarang lagi menguatkan akarnya, lagi memperkuat batang-batangnya gitu, sehingga pohon anak ini tuh bisa kepake 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, nggak rapuh gitu loh Pak maksudnya. Betul. Cuman kan ya tapi kan Kita nggak sabar kadang orang tua nggak gitu salah. kan. Karena gini Pak, kan di dalam di kita pun dia sebutkan orang tua ini berhias dia ke anaknya, ke harta Iya, gitu. iya. Itu kan berhias. Orang tua tuh nggak tahan lagi mau cerita bahwa anaknya Iko masih ketek lah, pandainya bahasa Inggris. Iya, giri itu. Ala pandai cuma nuli. Oh ya, Iko yo yang menang lomba itu nggak tahan kita itu. Ya, Padahal bukan itu kan. Buah-buahnya itu nanti belum. Kalaupun ada itu berarti apa ya? Bonus. Itu bonus aja. Kalaupun dia menang lomba itu cuma bonus. Tapi yang harus dia pelajarin dari setiap perlombaan adalah dia siap untuk menang, dia Siap untuk kalah. siap untuk kalah, dia mau mempersiapkan sesuatu, hasil tuh nantilah gitu. Iya. Nah, tapi kalau anak yang udah dipaksa-paksa untuk menang, Iya. kemudian tidak sabar sama hasil lah gitu-gitu. Ya, sebenarnya kan ini juga ya Bapak Mande ya. Berarti kan dalam dunia pendidikan itu ke depan kalau kita perhatikan mindset atau goal orang tua harus persamaan kacamata kayak ini. Kita mau ngejar Apa nih? lomba atau kita mau mengokohkan anak kita siap berhadapan di masanya. Iya. Artinya kan nanti akan berbeda. Kalau lomba itu untuk siapa Pak? Untuk sekolah sama untuk orang tuanya? Gengsi orang tua. Sama untuk sekolah. Alhamdulillah anak gue juara 1. Ini bukan salah ya. Ya nggak maksudnya. Tapi kadang-kadang kan begitu ya. Kalau kan? kita mau concern bahwa pemain utama dalam pendidikan itu anak harus Ya, gitu. betul. Tapi kalau lomba boleh nggak boleh aja. Boleh. Tapi
itu lebih untuk menguatkan mental dia. Iya. Dia Siap biar untuk kalah. siap untuk kalah, fighting, mau terkenal sama orang. Artinya memang harus disonding juga setiap anak yang berlomba. Kadang-kadang kan begini loh Bapak Mande ya, ketika kita tidak sonding berlomba, jadi dia malah ketika sudah berlomba, maka dia habis itu dia jatuh kalah ketika menghadapi nanti hidup ini ke perlombaan ke depan setelah di Iya, sekolah iya, begitu iya. kan. Benar-benar. Karena kan yang kita nilai itu kan prosesnya. Kita review bagaimana mereka berlatihnya. Bagaimana yang paling hebat dalam perlombaan itu adalah bagaimana ketika kita belum mendapatkan kesempatan untuk meraih peringkat itu, tapi kita menerima dengan lapang hati begitu ya. Atau kita berusaha keras, misalnya anak yang misalnya lomba nulis tapi dia menulis bermalam-malam, walaupun nggak menang, usaha dia itu yang bikin dia menang sebenarnya. Gitu. Itu yang prosesnya yang kita hargai. Proses menghargai Prosesnya, prosesnya. Jadi kita prosesnya itu yang lebih kita dorong. Nah, gitu-gitu tuh Pak, maksudnya kalaulah kita mau, ayo sama-sama kita obrolin, terus kita balik ke substansi dari pendidikan gitu. Pendidikan tuh memerdekakan orang kan gitu kan, membuat anak-anak tuh kritikal, memutuskan dengan dirinya sendiri, bertanggung jawab. Gitu-gitu tuh kalau kita mau balik ke situ dan agak sabar sedikit, Iya. insya Allah ya mulai 20-30 tahun tuh kan Mudah-mudahan. nggak lama kan Pak Jun kan udah umurnya rasanya baru seperti 20 tahun. Kalimat itu sih menyenangkan. Ya maksudnya gitulah ya. Iya, iya. Kan sekarang dengan bertambahnya umur nih kita jadi jauh lebih wise. Oke ya, berarti 10 tahun 20 tahun itu bukan waktu yang lama banget. Enggak juga kok ditungguin. Itu anak kita ternyata udah 13 tahun kemarin Iya. Mariam gitu. Ya 13 tahun kok cepat gitu. Artinya sebentar waktu ini, dan kalau kita sedikit sabar sedikit lagi, memastikan kayak dulu kan orang tua kita mau dia nahan lauknya yang dia untuk anaknya biar sekolah misalnya kayak gitu. Kalau itu kan pengertian support di zaman dulu. Mungkin sekarang kita beda, mau ngenahan misalnya kitanya secara manusia. Kita nggak harus dengar lagu di radio biar hafalan anak-anak ini nggak hilang gitu. Mau kita nahan itu. Kalau orang tua kita dulu kan nahan makan. Sekarang nahan gadget. Kita nahan gadget. Gitu-gitu kan. Mau kita ya kayak gitu-gitulah maksudnya. Kalau kita mau balik substansi, ayo kita sama-sama. Orang tua kita dulu mungkin lebih kelihatan dia di lauknya ndak. Kadang satu telur bagi 3, bagi 5. Itu kan zamannya dia. Yeah. Tapi sekarang orang tuanya mau nggak nahan, nggak ganti handphone misalnya, biar anak-anak ini tahu kok sedang susah. Nah, gitu-gitu kan sama-sama nahan sebenarnya ya. Cuman memang agak kurang heroik lah. Tapi sebenarnya itu juga Sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zamannya. Oke, baik. Kalau kita sesuai zamannya, kita jadi ingat yang terkini nih Mande. Sebenarnya kalau kita lihat belakangan ini, kalau kita orang tua mau jujur, sebenarnya gangguan gadget itu sepertinya tidak hanya kita bilang kayak anak saja. Kita orang tua secara ini juga terganggu, karena kan apalagi ada TikTok, apalagi ada Facebook yang pro, yang sekarang ini semua orang konten bisa bayar. Semua pikiran bisa berubah arah nih. Dan kadang-kadang yang diposting pun agak aneh-aneh begitu kan. Nah, dari kacamata psikologi ini Mande, seperti apa nih mestinya orang tua bersikap dan anak terhadap beberapa tentang ke depan nih Mande? Iya, ya terutama gadget inilah ya Bia yang benar-benar harus dikontrol. Orang tua harus tegas, dan ya terutama berkaitan dengan waktu penggunaannya itu benar-benar butuh aturan. Butuh aturan, disepakati misalnya berapa lama, terus kontennya apa saja. Sampai ke konten ya? Iya. Aduh, berat nih. Kadang-kadang orang tua nggak paham, mengira anak nonton kartun gitu, padahal itu udah anime gitu ya, anime Jepang gitu, yang sebenarnya juga ada konten-konten yang sudah nggak layak ditonton oleh anak-anak. Ini ya betul ya. Iya, nah jadi hal-hal seperti itu memang harus tegas, karena memang banyak kasus-kasus misalnya anaknya sudah jatuhnya ke LGBT itu yang sampai kami tangani itu penyesalan terbesar yang disebutkan oleh orang tuanya adalah ngasih handphone ke anak. Kasih handphone tanpa kontrol. Iya. Karena kan sekarang ini pun kalau kita kasih handphone nih, anak nonton cuma 5 menit atau 10 menit. Konten di TikTok itu berapa lama sih? 30 detik doang kan? Iya, 30 detik sampai 1 menit.
Dan kalau dia sudah sempat menonton hal-hal yang nggak pantas dia tonton, itu udah berjalan algoritmanya, dan setiap dia buka akan disajikan lagi itu gitu. Jadi setiap dia buka ke sana perginya gitu ya. Ya, contoh lah misalnya Bunda nyari tas di Shopee, lalu buka Facebook, buka Instagram, pasti keluar juga Muncul iklan itu ya. iklan tas lagi kan. Nah, mirip apa yang dia sudah tonton sampai habis, itu akan berjalan algoritmanya. Nah, makanya ketika handphone itu digunakan oleh anak, harus ada orang dewasa lainnya yang ada di sekitarnya. Nggak bisa dia dibiarin sendiri-sendiri. Karena Tapi orang fakta di masyarakat kan ini teoritis banget kalau di bahasa nih Mbak Mande, bener nggak nih Babang nih? Iya. Nah, mestinya kan begitu. Kalau kenyataan di masyarakat tuh kayak barang murah yang memang bisa diakses siapapun tuh, Kang. Coba lihat anak-anak begitu. Ini bahaya sekali tuh Mande. sangat Maksudnya ya, karena ini itulah. kita termasuk retensi terhadap teknologi nggak deh? Nggak ya? Enggak sih, Enggak, karena enggak ya? anak-anak itu kan dia born digital. Dia begitu dia iya. sudah pegang digital, dia akan bisa sendirinya kok, nggak kayak kita yang pakai ini buku gerak petunjuk. ini. Tolong di mana nih? Iya. Oh gitu ya. Ya kayak kami aja di rumah tuh nanyain ini gimana ya ke anak. Ke Ini anak, gimana betul nih ya. caranya? Ya, itu ke anak, karena walaupun dia jarang megang handphone, cuman dikasih waktu paling 30 menit lah paling lama, tapi itu udah sangat mengasah dunia digitalnya mereka itu gitu. Jadi nggak perlu khawatir mereka gaptek, nggak perlu khawatir itu. Yang kita khawatirkan adalah ketika mereka yaitu loss aja gitu penggunaannya di luar kontrol kita. Jadi kalau begitu edukasi terhadap orang tua ini benar-benar harus begitu apik ya Mande ya. Iya. Dan ini sudah diprediksi sih dulu itu tahun 2006 lah ya, kira-kira 2006 2005 itu kan di Indonesia sedang diperjuangkan RUU APP. RUU anti pornografi porno aksi. Waktu itu saya masih kuliah ya, waktu itu masih S1 dan sering diajak enrichment, pengayaan materi-materi berkaitan dengan RUU tersebut bersama Bu Eli Risman. Nah, Oh, di Bu saat Eli. itu Bu Eli Risman sudah mengatakan bahwa waktu itu kan tsunami di Aceh itu 2004 ya. Di 2005-2006 tuh beliau sudah mengkuar-kuarkan bahwa kalau kita tidak Waspada. golkan undang-undang pornografi porno aksi ini, maka akan terjadi tsunami yang lebih berbahaya, yaitu ya tsunami ini bencana Pornografi. Akhirnya memang undang-undang itu gimana Mande? ya Digolkan? disetujui Setuju, sih ya, gitu, ya. tapi kenyataannya tetap saja berganti menteri, berganti pula kebijakan untuk pengontrolan Iya, iya. pornografi ya. Iya, Dulu iya. di zaman Pak Tifatul saya ingat sekali waktu itu Iya, benar-benar dikontrol gitu, ketat gitu. Begitu setelah itu udah lost, Iya, dan di 2014 itu 2005 lah ya saya enrichment. 2014-2015 saya udah jadi psikolog, sudah praktek. Wah, itu udah mulai banyak kasus-kasus. Ya. Kasus-kasus pelecehan seksual, perilaku-perilaku seksual menyimpang. Tapi sebenarnya gitu namanya, artinya ada edukasi buat orang tua bahwa sebenarnya internet sehat itu kan masih bisa. Adakah mungkin kampanye misalnya internet sehat misalnya untuk anak-anak yang memang apa namanya? Sesehat-sehatnya tetap aja waktu iya, harus dijaga. Kalau yang paling sederhana, Iya, iya. kayak kita aja nih Pak Zul, saya semenjak internet ini sosial media ini running terus, kemampuan baca kan menurun. Iya. Oh iya, Kalau iya, kami iya. kekerasan nih, kemampuan baca menurut kita dulu menyelesaikan 300 halaman tuh bisa 2 hari atau 1 hari. Sekarang itu lama sekali. Kemarin kita selama liburan ini kan kami ada kegiatan membaca bersama nih sama anak-anak. Si Fatim tuh udah selesai dia. Kan kelihatan tuh progresnya, misalnya si Fatim udah selesai 200 halaman, si 300 halaman, Mariam udah 200 halaman. Saya tuh masih 150 padahal waktu bacanya itu sama. Gitu maksudnya kami Tapi bukunya berat kali. Iya, enggak, maksudnya itu kemampuan Halamannya, soal halaman kalah kita Iya, gitu ya. iya. Kalau dibanding umur berat ringannya kan ini ya, Iya, bapaknya. kan relatif ya. Cuman artinya kemampuan konsentrasi kita tuh Oh, jadi iya, iya. pendek-pendek dengan sosial media ini. Iya, dirusaknya konsentrasi. Konsentrasi rusak ya Mande. Iya, iya. Sekarang ya ini baru mau mulai baca lagi, ya kayak gitu ternyata. Oh, dibandingkan dengan anak-anak kita udah jauh tertinggal ternyata kemampuan konsentrasinya gitu. Karena kita kan ada bunyi sedikit, itu udah kepotong tuh kan, bunyi WA sedikit kan, udah kepotong bukunya. Ya memang harus. Walaupun kita nggak buka, tapi kita langsung gitu. Siapa ya? Nah, itu tuh kan mengganggu kan. Iya, iya, gitu. iya. Maksudnya
kita kuncinya itu memang di orang tua sih ya, harus dibantuin sama orang tua. Makanya kita ngerasa bahwa di pendidikan itu memang harus tripartit lah. Sekolah, orang tua nih, terutama orang tua, sekolah, satu lagi itu di masyarakat, lingkungan. Makanya kalau masyarakat ini kita ngomonginnya di kolaborasi gitu, gimana 3 tripartit ini bisa sama-sama kita dorong untuk memastikan pendidikan kita itu makin oke lah, punya dampak secara nasional gitu. Waduh, keren sekali nih. Ini kalau master yang bicara. Ini masternya bicara. Paus birunya juga belum jadi tersentuh nih. Paus biru sama energi spiritual seorang pendidik juga penting kayaknya Pak Mande ya. Nah, rencana kan kita mau membuka energi spiritual karena Pak Mande dan Bapang pergi juga ya, semangat perginya umroh kemarin ya, citra kita jadi kemana gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Mande, ini rezeki buat para bapak dan ibu orang tua. Bagi kami orang tua, hal-hal kayak gini amat sangat penting sekali begitu ya. Karena juga ini adalah data dan fakta yang disajikan. Apalagi memang yang tadi, bagaimana pendidikan kita ke depan, antara harapan dan tantangan ke depan, begitu ya Mande ya. Bisa saja di dunia distraction, apa bahasa Bapang nih? Disruption. Dunia yang kacau ini, ada yang tiba-tiba yang orang kecil bisa punya kesempatan besar. Orang besar kalau tidak hati-hati bisa jebol begitu ya. Betul. Kan pendek-pendek lah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan maksudnya kita bisa sama-sama nih di kota ini. Kami itu selalu saja sampaikan ke orang tua, nggak ada sekolah terbaik itu. Kami nggak percaya sama sekolah terbaik. Ingat, tidak ada sekolah terbaik. Kami percayanya sekolah yang cocok sama anak kita. Waduh. Jadi Paus biru seperti apa sih, Bang? Bongkar dikit, ya? bongkar ya. Paus biru seperti apa sih, Bang? Apa yang nanti kenapa ada paus biru? Memang paus itu agak hitam ya? Ada paus biru. Ada paus biru. Iya. Kita belum lihat paus kayaknya. Karena kita orang bukit. Seperti apa nih bocorannya Bapak Mande? Iya, jadi ya ini sebenarnya kalau dari kami pribadi awalnya begitu Mariam anak pertama udah kelas 5, kami udah searching mau masuk SMP mana nih gitu. Cuman dorongan dari wali murid ya, dari teman-temannya Mariam, orang tuanya yang merasa ayolah kita lanjutkan aja nih energi yang sudah kita bangun dari TK nih, inspirasi semut-semut dan SD Lebah Pembelajar gitu. Banyak kekhawatiran seperti yang tadi kita bicarakan juga, LGBT di mana-mana, perilaku menyimpang yang sudah tak terkendali gitu. Orang tua merasa ini kayaknya butuh kita kontrol gitu, dan mereka merasa kayaknya kita nih yang bisa kontrol gitu. Terus di sisi lain ya itu tadi yang kita bicarakan, bagaimana kita mengantisipasi generasi strawberry tadi. Dan kita kan hampir sepanjang tahun, di setiap tahunnya kita banyak belajar dari guru kita Ustadz Adriano Rusfi yang memang membawa spirit ya akil balik itu harus bersamaan. Sementara belakangan ini balik semakin cepat, akilnya semakin lambat, yang gapnya itu sampai ada 18 tahun, 15 tahun. Anak yang sudah balik tapi belum optimal gitu. Akhirnya ya bismillah gitu, kita coba membuat formulasi. Sebenarnya nggak buat dari awal sih, kita mengkolaborasikan saja, ambil energi-energi yang sudah ada, misalnya dari PHBK, Pendidikan Holistik Berbasis Karakter, yang sudah kita jalankan dari Indonesia Heritage Foundation, tetap kita lanjutkan. Terus juga dari pendidikan agamanya, terus seperti apa kita memastikan anak-anak ini memang gap antara balik dan akilnya itu nggak jauh gitu, sebagaimana pendidikan yang pada umumnya sekarang ini terjadi gitu. Nah itu yang ingin kita lakukan di Paus Biru. Dan kenapa namanya Paus Biru? Ya mungkin nanti Bapak nih ceritanya yang lebih lengkap. Baju aja biru ya. Ini biru apa ungu ya? Jadi intinya Paus Biru itu kita berharapnya anak-anak ini memang akan menjelajahi samudra yang luas. 7 samudra bisa dijelajahi oleh Paus Biru. Binatang terbesar. Terus dia tidak hanya
bermain-main di permukaan, tapi dia juga bisa menyelami lautan yang dalam. Waduh, dapat Blue nih sekali. Ocean gitu ya. Masya Allah. Ocean. Strategi Blue Ocean ya. Benar. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak yang kita persiapkan di Paus Biru ini adalah orang-orang yang siap melancarkan strategi Blue Ocean gitu. Waduh, strategi Blue Ocean ngeri nih. Marketingnya Bapang nih. Ilmu marketing ya, strategi Blue Ocean ya. Jadi dia bisa pemenang dengan tidak dia bisa menang tanpa orang lain tersakiti karena dia cari jalan sendiri ya. Betul. Ya, jadi ya karena kita memang menginginkan sekolah yang kita bangun itu tidak kompetitif. Yes. Nah, tapi justru ini kolaboratif, influence, mempengaruhi yang lain. Waduh, iya. Karena kalau kita mau tampung murid-murid semua, kita nggak ketampung. Ini aja TK udah tutup nih. Tutup aja ya. Iya. TK tutup, SD tutup. Ya, SMP yang masih buka. Masih buka. SMP buka ya, Manda ya? SMP masih buka karena baru ya. Ya. Jadi belum banyak yang. SMP. Kalau TK itu nyaris belum sempat kami buka pendaftarannya, tapi udah. Orang sudah penuh. Aduh, antrian udah penuh. Bikin yang besar aja bangunannya Bapak. Nah itu kan nggak mungkin kita akan tampung sekota Bukit Tinggi. Makanya kita lebih baik kita kolaborasi Pak. Iya. Sama-sama. Ayo kolaborasi. The power of collaboration. Betul ya? Betul. Bersama kita bisa. Betul. Jembatan Peduli Anak Negeri. Iya. Aspen. Aduh, keren betul. Ya karena gini Pak, kami sekali lagi ya, kami nggak percaya sama sekolah terbaik. Yeah, Pasti setiap sekolah itu ada kebaikan-kebaikan yang mereka kumpulkan kan. Dan nggak semuanya juga ada di sekolah-sekolah inspirasi. Pasti ada di tempat-tempat lain punya. Ya misalnya SMA 1 itu udah dari zaman dahulu kala sampai sekarang, atau quick school itu juga SMA 2 itu juga memang kerennya itu udah dari zaman dahulu kala gitu. Artinya nggak bisa kita ambil posisi untuk terbaik di segala hal, tapi kalau kita kolaborasi pasti akan dapat nih hal-hal yang terbaik dari kota ini gitu untuk kebaikan anak-anaknya kita gitu. Ya misalnya kalau di Lebah itu kekuatannya itu di komunitas pengasuhan, orang tuanya itu aware dengan pendidikan anak misalnya kayak gitu, dan kami pikir ya itu mahal juga sebenarnya walaupun itu nggak terkait langsung sama anak, tapi kalau secara impact orang tua yang sportif ini, kalau secara komunitas dia pasti akan ngedorong pendidikan ini jadi jauh lebih baik, jauh lebih besar gitu. Dan di Paus Biru yang kita jagain itu sebenarnya di komunitas pengasuhannya. Komunitas pengasuhan. Orang agak susah sebenarnya kita cari anak yang teman mainnya bagus dan orang tuanya juga bagus. Ngerti nggak Pak Jul? Ya, paham. Kadang-kadang kita berhenti sama anak-anak. Kadang semangat orang tuanya bagus. Siapa kawannya, kita berhenti kawannya aja. Tapi kita nggak ngecek tuh di orang tuanya seperti apa, bahasa yang digunakan orang tuanya seperti apa, impian yang akan didorong orang tuanya ke anak-anak itu seperti apa. Nah, kami pengen ngejagain ini. Kenapa akhirnya kita bikin SMP itu? Karena kita pengen kita kalau bahasa dari orang tua itu kita selesai lah. Anak-anak ini kan dewasanya 15 tahun nih. Katakanlah 15 tahun ya. Kalau udah 15 tahun dia udah siap nih nanti. Mau sekolah dimanapun dia pasti akan siap. Tapi sampai di usia 15 tahun sampai selesai nih SMP ini, kita beneran jagain sekali biar si akar-akar yang udah cukup dalam ini bisa makin kuat gitu. Kalau udah kuat dia mau kemana aja. Mesti menghujam tanah ya. Iya, mesti menghujam tanah. Batangnya ini benar-benar kokoh gitu. Jadi ada angin-angin sedikit tuh aman lah gitu. Angin dan lain-lain tuh akar dan lain-lain. Karena toh yang para yang tadi kita ngomong tokoh-tokoh kita yang gede-gede itu mereka emang tamat SMP kemana-mananya itu gitu. Keluarnya itu memang di taman SMP dia keluar nyobain hal yang baru tadi, AMS misalnya ke Bandung, keluar itu tamat SMP memang bukan tamat SMA, tamat SMP sudah bisa merantau. Itu udah siap kok matang mau ke Belanda, kalau kita misalnya mau ke Al-Azhar, mau ke ini, itu tuh udah semuanya itu udah kuat itu. Cuman kita pengen mematangkan aja sedikit. Cuman sekali lagi ya, ini nggak satu-satunya opsi. Di Paus Biru itu nggak satu-satunya. Bisa saja di tempat lain. Tapi memang kita, kalau di Paus Biru itu kita mengkolaborasikan kekuatan utamanya kita, yaitu di orang tua. Orang tuanya itu suportif,
Dan kita bantu di kita memang kurikulum itu kita develop hampir setiap bulan. Artinya kayak tadi kita nonton, kita baca buku, kita baca macam itu fungsi dasarnya itu untuk mendevelop kurikulum kita, sehingga program-programnya itu bisa kita tambahin lagi, nggak harus nunggu tahun ajaran baru, nggak harus nunggu evaluasi. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kayaknya ini bisa kita optimalkan, misalnya kita ketemu orang baru yang bagus nih, misalnya kayak kemarin kita ketemu sama Gubalo Farm misalnya. Gubalo Farm ini bagus nih, suami istri, orang konservasi. Bukan Gubalo, apa namanya, Lasuang Kamba. Lasuang Kamba ya. Gubalo juga oke. Lasuang Kamba, mereka suami istri orang konservasi, mau ngebangun kampung. Kan nggak semua orang tuh mau ngebangun kampung, Nah, kayak ini kalau anak-anak kalau ketemu sama orang-orang idealis kayak gini kan kayaknya bisa naikin energi mereka, level kedalaman pembelajaran, visi mereka kan, karena orang zaman sekarang visinya masa depan. Itu tadi ngebangun kampung. Itu visioner banget kan. Zaman sekarang nyari duit dulu, nanti lah soal kampung. Dan ini dapat ya Mande ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang terbaik, kami pengen ayo kami tuh kalau ketemu orang bagus Pak Jo, kami pengen, impian kami tahu temuin sama anak-anak, kemana kita boleh masukin ke pembelajaran gitu. Karena itu sayang, kita aja yang udah dewasa aja dapat banyak gitu kan. Apalagi di anak-anak ini ketika neuron dia tuh sedang berpecah-pecah gitu. Nah, kalau itu clear, kalau di orang tua tuh clear anaknya mau kayak gimana, ya nggak apa-apa sebenarnya sekolah apapun. Kalau kami ini kecenderungannya seperti itu Pak, karena kami ingin naikin pendidikannya ini secara utuh gitu. Dan itu nggak cukup sama sekolah kita aja. Itu sekali lagi nih Pak, nggak cukup sama sekolah kita, harus sama-sama kita tuh. Masya Allah, kayak harus jadi menteri pendidikan di lapangan Mande. Menteri pendidikan. Mande ya, atau di dinas pendidikan cocoknya. Iya siap. Baik, ini luar biasa sekali, sepasang suami istri yang cukup menginspirasi banyak orang, tidak hanya di Bukit Tinggi. Tentu ini kaliber beliau ini sudah Sumatera Barat dan insya Allah mau ini ke Indonesia nih ya. Ada amal jariah yang kayak tadi ya, memberikan impact bahasanya kepada orang lain yang kayak tadi kan, sehingga memang kita dalam pembangunan manusia di tengah tantangan ke depan, peluang yang cukup besar tapi tantangan yang tidak mudah, ini butuh kebersamaan bagi kita seperti beliau sampaikan tadi. Dan pola pendidikan yang menginspirasi, mungkin Bapak Ibu datang inspirasi walaupun sudah tutup, SMP masih buka. SMP boleh datang, mampir ke sana, cukup di Google Map, tidak perlu Google Story karena sekarang sudah ada Google Map ya. Aduh. Tapi kalau kita sebagai terakhir nih, apa yang Mande punya yang belum diajarkan ke orang untuk anak? Untuk anak-anak di pendidikan nih. Kayak tadi baca 200 Patim kayaknya belum diajarkan tuh. Ada ya. Ada silent reader, ada membaca tenang, membaca tenang. Membaca tenang ya. Ya, dan itu memang di SMP Paus Biru itu lebih kita tingkatkan lagi, karena kan memang dia full day, pulang jam 5. Jam 5 dia. Dan itu ya waktu-waktu mereka senggang itu ya mereka disuruh baca. Dan kenapa sampai jam 5 ya, karena anak SMP itu kan energi sedang berlebih ya. Kalaupun kita pulangkan jam 3, mereka masih ada energi dan itu gak terkontrol sama orang tua mau kemana mereka. Apalagi ya, sekarang juga ini ya, Ronte juga sibuk ya. Iya, makanya akhirnya kita full kan sampai jam 5 itu mereka karawitan, marandai. Banyak kemarin ini ya, seni-seniman luar biasa nih. Bisa mereka semuanya ya. Nari, bernyanyi, karawitan ya. Intinya memang habisin energi mereka. Itu fungsinya emang dia. Iya, karena kalau sudah habis energinya dia sudah gini aja, nggak ingin lain-lain berarti ya. Ini strategi nih ya. Iya, kalau enggak kan pasti ya memang kalau anak-anak tuh nyampe rumah si Mariam tuh langsung tidur gitu. Terus pasti tanya capek nggak sih? Enggak, asik katanya gitu. Dan bahkan hari Sabtu Minggu kan sebenarnya nggak sekolah tuh, ada-ada aja gitu kegiatan yang dia bikin sama teman-temannya, ngumpul gitu. Ya artinya ketika energi itu ada ya
kayak kita aja dulu kan Iya. pulang sekolah les lagi atau Iya. mau ngapain gitu kan. Intinya memang usia-usia remaja itu energi sedang berlebih. Kalau tidak diarahkan ke hal yang baik, pasti dia juga dihabiskan oleh hal-hal yang tidak baik Iya. kayak gitu. Ketika energi baik, energinya berlebih, kalau tidak diarahkan ke yang positif, pasti ditangkap dengan oleh hal Hal-hal yang yang negatif. Baik, Bapak Mande, closing statementnya nih, Le. Nah, ini kayaknya kita tambah terasa nih, asik sekali nih ya. Asik. Mandi silakan. Ya silakan dulu. Siapa dulu, Bapak atau Mande nih? Mandela. Kirain tadi closing Ya. statement. Hmm. Ya intinya gimana ya, setiap zaman itu, setiap generasi pasti ada tantangannya. Tidak ada salahnya kita belajar dari generasi-generasi sebelumnya untuk menatap masa depan dan memperkuat apa yang bisa kita lakukan agar mereka benar-benar menjadi apa ya, jadi khalifah lah di generasi mereka gitu. Dipimpin ya. Baik, Mande siap. Kalau Babang nih. Apa ya? Jadi gini, kita punya kepentingan besar terhadap pengembangan generasi kita. Karena di kota ini nanti kita akan membesarkan anak, cucu, cicit gitu, masih panjang lagi yang akan orang. Jadi kalau kita ini kesadaran awal ini penting sekali untuk ngebangun pondasinya gitu. Sehingga besok-besok orang-orang setelah kita itu nggak lagi memulai dari nol, tapi memulai dari akhir, di mana terakhir kita berkontribusi, maka dia mulai dari situ gitu. Jangan setiap generasi datang, oke, kita mulai dari nol, oke, kita mulai dari nol, nggak. Harusnya kita kalau tahun 20-an aja sebenarnya kita bisa memproduksi orang-orang yang luar biasa. Harusnya kita nggak mulai dari nol lagi sekarang. Kita harusnya mulai dari 80. Nanti orang 80 akan nyampein ke 120 akan nyampein ke 200, sehingga tumbuh terus gitu. Dan kita kesadaran awal ini penting untuk disampaikan ke semua orang bahwa sama kayak kita keluarga nih. Keluarga kita mungkin sekarang dibandingkan dengan orang tua kita dulu, kita udah oke. Tapi apa ya, anak kita mau disuruh ulang dari nol lagi kan enggak. Ini udah oke, maju aja terus sehingga perkembangan pendidikan, perkembangan generasi, perkembangan budaya, dan perkembangan kita nih sebagai umat ini itu makin oke, makin kuat, dan epicentrumnya bisa saja di Bukit Tinggi kita. Itu Pak. Waduh. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa. Makin mengetuk pintu kesadaran kita bahwa perhatian terhadap generasi itu sangat penting. Karena memang juga di dalam Al-Quran kita disuruh agar kita khawatir meninggalkan anak-anak generasi yang lemah. Dan tentunya ada orang yang akan menguatkan. Salah satu di antara yang menguatkan itu, menguatkan ide, menguatkan inspirasi, yakni sekolah lebah pembelajar dan sekolah paus, yayasan inspirasi konsultan pembelajar. Nggak hafal lah, inilah kalau pertanda sudah tua ya. Baik Bapak Mande, terima kasih sekali. Semoga tetap sehat dan diberikan anugerah luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik generasi ini. Semoga apa juga yang disampaikan hari ini menjadi jariah buat Bang Mande ya. Amin, insyaallah. Barangkali sahabat semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini. Tetaplah setia di channel ini, Sisi Lain Aspen, bersama saya Zulfa Miadi. Akhirnya saya Zulfa Miadi. Mandi. Oh ya, saya Simolina. Makasih banyak Andi. Iya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.